Gimana? Emang ada orang di ngaji bilang, bro, aku kagum sama engkau. Kalau kagum sih Ustadz Felix ya. Ya Ustadz Felix lah. Ustadz Felix mungkin. Sudah bisa ditebak ya, orang yang paling aku kagum tuh ya Mas Husen. Saya itu Kang Husen. Aku kagum sama Ustadz Hidayat. Itu Mas Fuad. Itu bukan karena dia Ustadz sebenarnya, jujur. Justru aku kagumnya bukan karena posisinya sebagai Ustadz gitu. Tapi gimana dia bisa ngebangun tim itu bagi aku menakjubkan banget. Jadi dari karya-karya beliau, terus memang karakternya itu karakter pemimpin memang, karakter leader. Kalau pengalaman yang bikin terkesan justru ketika ketemu beliau kekagumannya berkurang gitu loh. Yang paling membuat aku kagum itu kesabarannya ya. Kesabaran nggak ya? Jadi mungkin pas pembagian rasa marah beliau tuh nggak datang gitu loh. Walaupun sebenarnya belum pernah marah, ya pernah ya. Cuman ekspresinya juga nggak kayak orang marah. Dia punya banyak kreativitas di delivery pesan dakwah kepada orang lain. Bahkan bisa menggunakan hal-hal yang selama ini nggak diduga bahwa itu bisa dipakai buat dakwah. Dia pernah cerita bahwa dia mau kurban kambing. Tapi saat itu finansial lagi tidak mendukung. Tapi anak-anaknya tuh pengen kurban tuh. Bilang misal ayah, aku lupa cerita detailnya, tapi dia bilang pengen kurban lah ada anaknya. Terus ada yang bilang, kita nggak kurban dulu ya nak, gitu loh. Itu sebenarnya jawaban yang tepat gitu, kita nggak kurban dulu ya nak. Maksudnya ya lain kesempatan, tapi anaknya jadi sedih. Anaknya jadi sedih, dan kalau aku bilang ya mau gimana lagi, kan nggak ada uang. Masa untuk ngurban yang sunnah aku harus ngutang-ngutang, misal gitu ya, Tapi ternyata Ustadz Hidayat itu, nggak tahu ya, Masya Allah hidupnya. Entah gimana pokoknya itu besoknya itu bisa ngurban gitu loh. Tanpa harus membebani orang, hutang dan lain-lain gitu loh. Tapi akhirnya bisa kurban, membahagiakan anaknya. Itu kalaulah bukan karena effort dan memang Allah mudahkan rezekinya, tentulah karena orangnya baik tadi ya. Bisa kejadian begitu menurutku. Dan itu menarik gitu. Itu aku berkesan tuh. Kan dia tuh kan orangnya nggak baperan itu pasti. Jadi aku nggak nyangka kalau aku tuh bisa ngobrol banyak sama Ustadz Felix. Dan orangnya tuh tidak kayak, lu ngerti gak sih kalau ada orang ngajak ngobrol terus awkward terus harus bingung mau ngomong apa gitu kan. Dan dia tuh selalu punya cerita. Gue pernah nyiapin satu playlist untuk di-play selama perjalanan dari Jakarta ke Solo waktu itu. Ya tapi playlist itu nggak jadi di-play satupun karena ngobrol. Dan bukan ngobrol yang kayak, kapan kelarnya sih ini? Enggak. Yang bener-bener care gitu. Dia tuh nggak cuma ngomongin dirinya sendiri. Dia tuh bener-bener nyari topik dari apa lawan bicaranya. Itu aku rasa orangnya kayak gitu. Yang paling berkesan bareng beliau, tapi nggak bikin kagum ya. Ada pas tenggelam di Belitung itu. Ceritanya itu... Aku pernah berangkat sama Mas Husen. Ada orang ngasih nama salah. Itu Mas Husen harus 3 kali untuk ngurusin visa. Jadi itu bahkan last minute itu sebelum berangkat tuh masih ngurusin visa. Kalau aku bilang pulang aja lah, kamu yang salah, aku harus ribet gitu ya. Jadi Ya namanya orang beda-beda itu jadi kayak ya oke gitu. aku misuh nanti. Dan itu hal yang menurut saya harus saya pelajari dari beliau gitu. Pas di Al-Fatih itu kan, Al-Fatih beliau ngumpulin nih orang-orang jomblo, panti jomblo itu. Ada Hawariun, ada aku, ada Mio Daus pas itu. Terus tiba-tiba beliau datang, yuk kita jualan buku. Nanti hasil dagangan buku kita pakai pergi ke Belitung. Ya, agak lain emang ya. Sebelum-belumnya selama aku ikut Ustadz lain ya di Jogja itu, nggak ada Ustadz macam ngajak jalan-jalan begitu. Paling ngajak jalan-jalan paling mentok, ayo ke Gunung Kidul kita bantu bagi-bagi sembako supaya orang tidak terdampak kristenisasi. Cuma gitu-gitu doang, itu hiburan kita ya. Nah ke Belitung baru pertama aku nyemplung di laut tuh. Nyemplung di laut, wah pemandangannya bagus banget. Tapi nggak bisa ngukur bagaimana lautan itu. Aku tuh renang ke tengah, ada Mio Daus di situ. Ternyata dia udah hanyut dulu itu. Dia tolong dada-dada. Wah, aku dari jauh ngeliat, wah kayaknya seru ini. Dia manggil nih. Berenanglah saya ke situ. Sambil ngelempar pelampung lempar ke tengah, aku renang. Ternyata setelah dideketin dia bilang, jangan. Jangan, kenapa jangan aku?
Jangan, kata dia. Ternyata dia udah kesulitan untuk berenang ke pinggiran. Ya, akhirnya aku mencoba berenang ke pinggiran sambil bawa pelampung. Ternyata itu pilihan yang tidak tepat ya. Ada ombak yang ngikut lagi. Ikut, bukannya kita malah ke pinggir, malah ke tengah. Dan sampai kehabisan tenaga, barulah ketika kita berdua dada-dada, ada 2 orang. Ustadz Felix dengan cara berpikirnya yang agak lain, ya kalau orang normal bilang, wah asik nih, renang juga itu dia. Ada 3 orang nanti. Ustadz Felix ini lain, nggak ngelempar pelampung, dia ngeret ini sampan ya dia. Dia tahu ini orang tenggelam ini. Ya akhirnya kita terselamatkan nyawanya sampai sekarang. Selain yang tadi ya, apa ya yang membuat aku berkesan ya? Ya ketika sebenarnya ketika awal pembentukan Yuk Ngaji sih, aku pikir waktu itu kan aku berada pada satu titik di mana aku melihat orang-orang tuh nggak ada yang bisa untuk ngerti apa yang aku maksud di dalam dakwah, sehingga tidak ada cara-cara baru yang bisa untuk kita explore di dalam dakwah. Nah, ketika aku ketemu Mas Husen, ternyata Mas Husen sangat terbuka untuk cara-cara yang baru tentang perubahan-perubahan, terobosan, inovasi di dalam dakwah. Nah, dari obrolan itu alhamdulillah lahir Yuk Ngaji, dan obrolan itu kita buat di Istanbul. Nah, jadi kemampuan Mas Husen untuk fleksibilitasnya juga sangat tinggi sekali, terlepas umurnya yang mungkin lebih tua daripada aku. Bagaimana dia menghadapi masalah? Udah. Aku selalu, lu tau lah dia musuhnya banyak, orang yang nggak suka sama dia gitu. Cuman, percayalah, orang itu sesantuy itu, bodoh amat. Jadi ketika aku menghadapi haters, aku harus selalu ingat Ustadz Felix aja udah. Jadi, oh iya, Ustadz Felix aja nggak peduli. Padahal lebih parah kata-katanya gitu kan. Sangat nggak peduli sama hal yang kayak gitu-gitu. Jadi haters gonna hate lah gitu. Bener-bener literally yang nggak peduli orang haters mau ngomong apa. Yang bahkan dia tuh tipikal yang nggak takut kalau akan ada ancaman ini, ancaman itu. Udahlah, kayak mati besok juga nggak apa-apa. Orangnya kayak yaudah. Dia bilang gini, nggak dakwah mati, dakwah juga mati. Nah tuh. Jadi udah mending mati dakwah gitu. Jadi orangnya kayak gitu. Gengsi lah, jangan sampai gitu loh. Nggak pernah. Belum pernah. Aku tuh tipikal orang yang akan sulit sekali menyampaikan perasaan dari hati ke hati. Enggak lah. Ya paling kalau dia nonton ini ya tahu lah. Gimana? Emang ada orang di Yuk Ngaji bilang, bro, aku kagum sama engkau. Aku sering ngomong Mas Husen, aku nggak bisa Mas kayak antum, serius. Kalaupun ada, gimana? Emang ada orang di Yuk Ngaji bilang, bro, aku kagum sama engkau. Saking sering bilangnya, Ustadz Felix sampai awkward gitu. Kamu kenapa sih? Gitu. Kalaupun pernah itu sebagai candaan, walaupun itu tulus sih. Ustadz, aku tuh kagum sekali sama ente. Enggak pernah. Kalau misalnya saya membuka atau dengan open mic itu saya perkenalkan beliau adalah pendiri, beliau adalah koordinator, beliau adalah orang yang nggak pernah marah, beliau walaupun itu nanti menjadi bahan candaan di panggung gitu ya, tapi sebenarnya itu ya memang begitulah beliau gitu. Mas, kita tuh kagum kalau aku pasti udah nggak bisa lah ngurusin kayak gini. Kayak misalnya aku juga udah bilang semua Yuk Ngaji tuh pengurus Yuk Ngaji itu cuma satu ya, Mas Husen itu, yang lain kan cuma main-main. Jadi Mas Husen yang ngurusin registrasi, yang ngurusin hotel, yang ngurusin segala macam, ya kita tinggal roadshow, kita tinggal jalan aja. Setelah itu data yang ngurusin Mas Husen, yang bikin ini Mas Husen, nih posting juga Mas Husen dulu, yang desain juga Mas Husen, ya kita kan cuma tinggal main-main aja. Jadi kira-kira gitu. Jadi kita udah sering menyampaikan bahwa kita daulat Mas Husen jadi ketua Yuk Ngaji seumur hidup ya, karena kemampuan dan kesabaran itu ya. Kang Husen, aku kagum pada Kang Husen, I love you, enggak juga gitu.